Hai semua, Assalamualaikum. Bertemu kembali di Vivi Bayu Channel. Tak terasa sudah masuk saja di awal bulan Agustus ya teman-teman. Bagaimana? Sudah siap untuk membuat budget bulan Agustus? Ini adalah video pertama untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman semua bagaimana saya membuat budgeting untuk keperluan rumah tangga setiap bulannya. Yuk kita mulai saja dengan budgeting bulan Agustus ala saya. Teman-teman, di sini saya tekankan bahwa saya membuat konten ini bukan bermaksud untuk pamer atau ria. Jadi hanya sekedar berbagi pengalaman saja tentang bagaimana saya membuat budgeting rumah tangga ala saya. Dan saya berharap ini bermanfaat bagi kita semua agar kita dapat mengelola keuangan rumah tangga kita dengan baik untuk tujuan masa depan. Nah teman-teman, saya juga beritahukan bahwa saya bukanlah ahli dalam bidang pengelolaan anggaran atau dalam hal akuntansi, tapi saya hanya berdasarkan pengalaman saya saja selama saya mengelola keuangan rumah tangga. Dalam proses budgeting bulan Agustus ini, di sini saya sudah mulai memisahkan antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, di sini ada dua pendapatan, yaitu dari gaji suami sebesar 4.500.000 dan gaji istri sebesar 1 juta. Alhamdulillah, dengan jumlah pendapatan ini kami dapat memenuhi kebutuhan yang sudah dianggarkan di setiap bulannya. Walaupun kadang masih nombok, masih minus sana sini, tapi tetap selalu disyukuri ya teman-teman. Berapapun dapatnya, itu adalah berkah dan rezeki yang telah diberikan kepada kita dan kita wajib mensyukurinya. Tinggal bagaimana cara kita untuk dapat mengolah pendapatan tersebut secara maksimal agar terpenuhi semua kebutuhan. Dan alhamdulillah apabila dari anggaran di setiap bulannya kita masih dapat menyisihkan untuk tabungan masa depan, sinking fund, dan capaian-capaian lain yang ingin kita capai. Nah, untuk pencatatan pengeluaran di sini saya bagi dua, yaitu yang pertama adalah pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin di sini lebih ke tagihan-tagihan dan kewajiban yang harus dibayar di setiap bulannya. Untuk semua pengeluaran rutin berjumlah 3.100.000. Teman-teman, di sini saya mau membagi sedikit pengalaman untuk proses budgeting atau penganggaran keuangan rumah tangga ini. Memang sangat diperlukan niat dari diri kita untuk dapat konsisten terhadap budgeting yang sudah kita buat. Karena serinci apapun kita membuat budgeting anggaran rumah tangga, kalau kita tidak konsisten tetap tidak akan berhasil dan kita tidak dapat menerima manfaat dari proses budgeting yang sudah kita buat. Sekecil apapun penghasilan, kalau kita konsisten dalam pengelolaan dan penganggarannya, insya Allah kita akan menerima manfaatnya. Jadi tetap semangat ya teman-teman semua. Yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, kita masuk ke penganggaran berikutnya ya teman-teman. Untuk selanjutnya ini yaitu pencatatan pengeluaran yang saya kategorikan sebagai pengeluaran fleksibel. Untuk pengeluaran fleksibel ini lebih ke pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya masih bisa kita sesuaikan dengan naik turunnya besaran pendapatan yang kita terima.
Nah, bisa dilihat untuk pengeluaran fleksibel di sini saya buat untuk belanja bulanan, belanja mingguan, family time, pulsa, minyak kendaraan, jajan anak, dan pengeluaran tak terduga. Nah, di sini saya ada salah memasukkan nilai, jadi saya hapus dulu, kemudian nanti baru dijumlah secara keseluruhan. Untuk pengeluaran fleksibel berjumlah Rp2.400.000. Kemudian langsung saja kita jumlah antara pengeluaran rutin dan pengeluaran fleksibel. Dan total semuanya sama antara jumlah pendapatan dan pengeluaran, karena kita sudah memilih kebutuhan-kebutuhan apa yang menjadi prioritas untuk dipenuhi oleh anggaran yang sudah ada. Untuk informasi, anggaran ini dibuat untuk kebutuhan 6 orang anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, dan 3 anak, serta nenek yang tinggal bersama kami. Sebenarnya untuk ukuran penghasilan mungkin terlihat lumayan besar, namun pada realisasinya di masa ini semuanya sudah pada mahal. Uang 100.000 seperti tidak ada nilainya jika dibawa ke pasar. Jadi sekarang pintar-pintar kita bagaimana kita mengelola anggaran dan berhemat agar semua kebutuhan dapat terpenuhi dan juga dapat menabung untuk masa depan. Semangat selalu ya teman-teman. Nah teman-teman, inilah budgeting yang sudah saya buat. Yang pertama pendapatan, kemudian pengeluaran rutin, dan berikutnya adalah pengeluaran fleksibel. Jadi beginilah saya membuat budgeting anggaran rumah tangga saya di setiap bulannya. Nah ini adalah part yang paling saya suka, yaitu memasukkan jumlah anggaran yang sudah kita plot-plot ke dalam tempat yang sudah kita sediakan. Untuk listrik, air, dan wifi karena dibayar secara online, maka saya tidak ambil dari tabungan ya teman-teman. Jadi kita mulai dari yang tunai saja. Dimulai dari anggaran uang sekolah. Jadi teman-teman, setelah ini kita pisah-pisahkan sesuai dengan anggarannya. Sekali lagi kita harus konsisten untuk menggunakan anggaran yang sudah kita plot sesuai kebutuhannya. Jadi apabila yang satu sudah minus atau habis, kita tidak boleh memakai anggaran dari plot yang lain. Jadi teman-teman harus bisa berhemat atau mencari cara bagaimana agar anggaran tersebut dapat memenuhi kebutuhan atau malah bisa lebih. Nah, setiap perincian penganggaran ini akan kita evaluasi di akhir bulan. Nanti akan dapat terlihat apakah terpenuhi secara keseluruhan, apakah ada yang minus atau ada yang kelebihan. Maka dapat kita perbaiki kembali di penganggaran awal bulan depan. Nah teman-teman, untuk video kali ini saya hanya memperlihatkan garis besar bagaimana saya membuat budgeting anggaran untuk bulan Agustus ini. Dan untuk rincian pengeluaran nanti akan saya buat video sendiri dalam video evaluasi hasil penganggaran di bulan Agustus.
Nah teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat untuk mengerjakan kebaikan agar mendapat manfaat ke depannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.